1. Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. Konsekuensi dari fungsi ini adalah Pancasila menjadi A. Pedoman dalam melaksanakan ibadah, B. Sumber hukum tertinggi di Indonesia, C. Satu-satunya alat pertahanan negara, D. Lambang persahabatan antar bangsa. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 2. Sikap yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Musyawarah mufakat dalam pemilihan ketua kelas, B. Memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, C. Memberikan bantuan kepada korban bencana tanpa memandang suku, D. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Sila kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Memberikan bantuan kepada korban bencana adalah tindakan yang adil dan beradab, menunjukkan pengakuan terhadap derajat kemanusiaan tanpa diskriminasi suku, ras, atau agama. 3. Lambang sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, adalah pohon beringin. Makna filosofis dari pohon beringin adalah A. Kekuatan dan kegagahan rakyat Indonesia, B. Tempat berlindung dan naungan bagi seluruh rakyat Indonesia, C. Simbol kekayaan alam Indonesia, D. Keadilan yang harus ditegakkan. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga. Pohon besar ini memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, melambangkan keberagaman suku bangsa Indonesia yang bersatu di bawah naungan negara Republik Indonesia. 4. Mekanisme pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila adalah A. Mengambil keputusan sesuai keinginan pemimpin, B. Melalui pemungutan suara, voting, meskipun tidak mencapai mufakat, C. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan, D. Mengikuti pendapat mayoritas tanpa mempertimbangkan minoritas. Sila keempat menekankan kerakyatan. Cara pengambilan keputusan yang paling sesuai adalah melalui musyawarah mufakat, yaitu mencari kesepakatan bersama dengan semangat kekeluargaan dan mempertimbangkan kepentingan bersama. 5. Perilaku di sekolah yang mencerminkan perwujudan sila kelima Pancasila adalah A. Memisahkan tempat sampah organik dan anorganik, B. Bekerja sama membersihkan halaman sekolah, C. Tidak membeda-bedakan teman yang kaya dan miskin, D. Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Sila kelima tentang keadilan sosial. Perwujudan keadilan di sekolah adalah memberikan perlakuan yang sama kepada semua teman, tidak membeda-bedakan berdasarkan kondisi ekonomi, latar belakang, atau status sosial mereka. 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menghormati guru dan orang tua. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Membela kebenaran dan keadilan. 4. Mencintai tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila ditunjukkan oleh nomor A, 1, dan 2, B, 1, dan 3, C, 2, dan 4, D, 3, dan 4. Sila ketiga tentang persatuan. Nilai-nilai utamanya adalah menjaga persatuan bangsa. Rela berkorban untuk negara dan bangga menjadi bangsa Indonesia adalah wujud nyata dari sikap cinta tanah air dan persatuan. 7.
Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Hak ini tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 pasal A pasal 28A, B pasal 27 ayat 2, C pasal 30 ayat 1, D pasal 31 ayat 1. Pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang merupakan hak dasar warga negara di bidang ekonomi dan sosial. 8. Sanksi yang ditimbulkan oleh norma hukum bersifat tegas, memaksa, dan mengikat. Pihak yang berhak memberikan sanksi ini adalah A. Masyarakat sekitar, B. Pemuka agama, C. Orang tua dan guru, D. Pemerintah, aparat penegak hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh negara. Oleh karena itu, sanksi atas pelanggaran norma hukum, seperti denda atau penjara, secara resmi diberikan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. 9. Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, dan adat istiadat. Sikap yang harus dikembangkan untuk menjaga persatuan adalah A. Menganggap suku sendiri lebih baik dari suku lain, B. Melestarikan budaya daerah lain agar tidak punah, C. Mengutamakan kepentingan daerah di atas kepentingan nasional, D. Menghargai dan menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Untuk menjaga keutuhan NKRI, masyarakat harus mengembangkan sikap toleransi. Menghargai dan menerima perbedaan suku, bahasa, dan budaya adalah kunci untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 10. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, menegaskan bahwa A. Indonesia merupakan negara berbentuk kerajaan, B. Wilayah Indonesia tidak dapat dibagi-bagi dan terpecah belah, C. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui perwakilan, D. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kedudukan yang setara. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti negara Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh, tidak terbagi-bagi. Bentuk kesatuan ini menjaga kedaulatan negara atas seluruh wilayahnya. 11. Salah satu cara menerapkan nilai cinta tanah air sesuai sila ketiga Pancasila di bidang ekonomi adalah A. Menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah, B. Lebih memilih menggunakan produk buatan luar negeri, C. Mendukung dan membeli produk-produk dalam negeri, D. Mengadakan pentas seni budaya dari luar negeri. Cinta tanah air di bidang ekonomi dapat ditunjukkan dengan mendukung produk dalam negeri. Membeli produk lokal membantu memajukan perekonomian nasional dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. 12. Gotong royong yang merupakan cerminan dari semangat kekeluargaan dan persatuan Indonesia, harus dilakukan dengan prinsip A. Mengharapkan imbalan yang besar, B. Diutamakan oleh mereka yang punya banyak waktu luang, C. Sukarela dan tanpa pamrih, D. Dilaksanakan hanya oleh kelompok tertentu. Gotong royong adalah praktik kerjasama yang dilakukan dengan rasa kekeluargaan. Prinsip dasarnya adalah sukarela, tidak mengharapkan imbalan atau balasan materi, dan dilandasi semangat keikhlasan. 13. Lambang sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah A. Bintang, B. Rantai, C. Padi dan kapas, D. Kepala banteng.
Kepala banteng menjadi simbol sila keempat karena banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul. Hal ini melambangkan rakyat yang bermusyawarah, berkumpul, dan mengambil keputusan bersama. 14. Sebelum menuntut hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, kita wajib untuk A. Meminta bantuan pemerintah untuk membersihkan lingkungan. B. Bersikap acuh tak acuh terhadap kebersihan lingkungan. C. Ikut serta menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya. D. Menyalahkan orang lain atas lingkungan yang kotor. Hak dan kewajiban harus seimbang. Sebelum menuntut hak untuk mendapatkan lingkungan bersih, kewajiban untuk menjaga kebersihan, seperti membuang sampah, harus sudah dipenuhi. 15. Lembaga yang secara historis mengusulkan rumusan dasar negara Pancasila pada masa awal kemerdekaan adalah A. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, C. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, D. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah badan yang bertugas merumuskan dasar negara, termasuk mengusulkan konsep Pancasila sebelum kemerdekaan Indonesia. 16. Keadilan sosial mengandung arti bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dalam segala aspek kehidupan. Hal ini berarti tidak boleh adanya A. Perbedaan pendapat dalam musyawarah, B. Persamaan hak dan kewajiban, C. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau kekayaan, D. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Keadilan sosial menuntut perlakuan yang sama. Oleh karena itu, diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi, suku, atau agama adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai sila kelima. 17. Lambang bintang tunggal pada sila pertama Pancasila bermakna A. Kekuatan rakyat yang bersatu padu, B. Cahaya kerohanian bagi setiap manusia Indonesia, C. Keadilan dan kemakmuran yang merata, D. Kekuatan yang terikat tanpa putus. Bintang tunggal adalah simbol sila pertama. Bintang emas bersudut 5 ini melambangkan cahaya kerohanian Tuhan yang dipancarkan kepada setiap umat beragama di Indonesia. 18. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua di lingkungan keluarga adalah A. Memberikan hukuman yang berat saat anak berbuat salah, B. Melarang anak bermain dengan teman yang berbeda suku, C. Memberikan kasih sayang, nafkah, dan pendidikan yang layak, D. Menuntut anak untuk selalu mendapatkan nilai sempurna di sekolah. Orang tua memiliki kewajiban utama dalam keluarga untuk melindungi, mengasihi, memberikan nafkah, serta menjamin hak anak atas pendidikan yang layak dan berkualitas. 19. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah A. Suasana menjadi lebih harmonis dan damai, B. Pembangunan dapat berjalan lancar, C. Pekerjaan berat terasa lebih ringan, D. Menciptakan persaingan antar individu yang tidak sehat. Persatuan dan kesatuan bertujuan menciptakan kerukunan. Manfaatnya adalah kerjasama dan perdamaian, bukan memicu persaingan antar individu yang dapat merusak keharmonisan sosial. 20. Norma yang sumbernya berasal dari hati nurani manusia tentang baik dan buruknya suatu perbuatan disebut norma, A. Agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Hukum.
Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia. Norma ini berkaitan dengan moralitas internal individu, yang mendorong seseorang untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk.